Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good viewers. How's everything with you today? Hope you are doing well. Wish you good luck. Before we're going to go to discuss our interesting topic today, I'd love to say thank you very much. Those who already subscribed our channels. If you haven't subscribed this channel, and if you think that our video lessons can make you or can give you more benefits, please don't forget, leave your thumbs, click like, and subscribe. Hi good viewers, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam kondisi yang fit. Amin. Bagi teman-teman yang sudah like and subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, kami doakan mudah-mudahan apa yang diidam-idamkan, apa yang diharapkan bisa terkabul segera, ya, bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun yang dikerjakan atau usaha yang dikerjakan oleh teman-teman semua good viewers bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, hanya doa yang bisa kami panjatkan teman-teman semua yang baik hati yang sudah like and subscribe channel kami, ya, dan hanya pahala yang besar mudah-mudahan bisa mengalir buat teman-teman semuanya. Amin. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, nah, jika teman-teman merasa bahwa video materi yang kami upload di channel Imam Fauzi 45 bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman yang memang mereka senang sekali belajar bahasa Inggris, ya, dan yang belum, ya, kita doakan mudah-mudahan dengan nonton video kami, ya, bisa termotivasi, ya, dan trigger atau bersemangat untuk menggali kemampuan bahasa Inggrisnya. Ya, mudah-mudahan video materi kami bisa bermanfaat buat teman-teman good viewers, ya. Dan oh iya, masih dalam suasana Lebaran, ya. Happy Eid Mubarak 14 and 41 1441 Hijriah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah menjalankan ibadah puasanya diterima oleh Allah, diganjar berlipat ganda pahalanya, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa membukakan pintu maaf, ya. Kami mohon maaf lahir batin jika ada kekeliruan, ya, atau ada kesalahan, baik intentionally or unintentionally, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. We do apologize. Kami mohon maaf, ya. Oke, teman-teman semua, we're gonna brief the time. We've got one interesting topic that we are going to discuss these occasions. What kind of the topic? Topik apa itu? Check this out. Nah, how to write CV. Guys, have you ever heard about CV before? Pernah dengar istilah CV sebelumnya, teman-teman? Yes, CV stands for Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Ya, CV itu panjangannya adalah Curriculum Vitae. Dalam kesempatan ini, in this occasion, we are going to talk about what is CV, why do we have to write CV, and how do we write CV. 3 poin nanti yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Apa itu CV? Kenapa kita harus nulis CV? Ya, apa sih tujuannya? Kenapa kita nulis CV gitu ya? Dan yang terakhir, bagaimana kita menulis CV? Ya, apa saja caranya? Apa saja tahapan-tahapannya? Ya, ketika kita menulis Curriculum Vitae. Umumnya, ya, generally, ya, CV will be used when somebody wants to apply the new job. Umumnya nih ya, CV itu digunakan ketika kita mau melamar kerja, ya. Tapi juga bisa kita gunakan untuk keperluan lain, teman-teman. Ya, nanti kita akan coba bahas
Kenapa kita harus nulis CV? Apa sih tujuannya? Ya. Tenang, sabar ya. Kita bahas terlebih dahulu. We're gonna discuss what is CV. The first point, what is CV? Apa itu CV? CV stands for a curriculum vitae, includes more information, including details of your personality, education, academic achievements, research, publications, awards, work experience, and more. Jadi curriculum vitae itu merupakan satu dokumen yang menjelaskan informasi tentang apa? Tentang details personality, diri kita, siapa diri kita, siapa namanya, ya. Kemudian tempat tanggal lahir, terus nomor telepon, ya, alamat, ya. Kemudian apa lagi? Email, ya. Nomor sepatu. Oh enggak ya, kalau nomor sepatu. Education and academic achievements. Pendidikan atau pencapaian akademik. Ya, pendidikan. Apa saja yang sudah kita tempuh nih. Background pendidikan. Kemudian research. Bagi teman-teman yang ahli peneliti, ya, dosen, ya, atau tenaga pengajar, ya, yang sudah melakukan, yang pernah melakukan research, itu boleh kita kita masukkan ke dalam curriculum vitae, ya, informasi tentang research. Publication, publikasi ilmiah, ya, tentunya, ya, bisa articles, journals, ya. Awards, penghargaan, ya, apa saja penghargaan yang sudah kita dapatkan, academically or non-academically. Bisa jadi academics, juga boleh yang non-academics. Apa saja penghargaannya. Work experience, pengalaman bekerja. Ya, di mana saja kita sudah pernah bekerja, ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa, apa saja yang kita kerjakan, apa tanggung jawab kita dalam pekerjaan tersebut, ya, apa saja yang sudah kita lakukan, atau pencapaian sudah kita lakukan, dan lain banyak. Ya. Nah, itu CV, teman-teman. Ya, itu pengertian dari CV. Nah, sekarang, what are the purposes of your CV? Why do we have to write CV? Kenapa kita harus nulis CV? Yeah. What are the possible purposes of writing your CV? Apa saja sih tujuannya kita nulis CV itu? Pertama, to apply the new job. Untuk melamar pekerjaan. Number 2, to apply for a certain position. Untuk dipromosikan, ya, atau promosi jabatan. Boleh kita lampirkan CV. Kan biasanya dalam sebuah perusahaan pasti ada promosi jabatan, ya. Yang ketiga, to apply for a scholarship. Nah, bagi teman-teman yang mau apply scholarship, cari beasiswa, nah, salah satu dokumen pendukung yang perlu kita lampirkan adalah CV, ya, untuk apply scholarship, untuk mendapatkan beasiswa, ya, baik beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri. Ya. So I think we can suggest you, if you want to apply scholarship programs, yeah, it can be nationally or internationally, you had better write your brief CV. Gitu. Jadi untuk beasiswa juga kita perlu melampirkan dokumen CV. Berikutnya, to obtain an interview. Nah, kalau dalam dunia pekerjaan, itu terkadang memang ada perusahaan yang meminta kita untuk melampirkan CV, ya, untuk kali berikutnya, ya, agar bisa masuk dalam tahapan interview. Nah, itu ada juga seperti itu. So there is one
particular circumstance, when there is one industry atau company hire supporting document like CV to pass the interview sessions. Nah, ini. Jadi ketika kita mau masuk dalam sesi interview atau dipanggil di sesi berikutnya, sesi interview itu juga terkadang kita harus melampirkan supporting documents, CV terutama ya. Karena pasti interviewer itu akan melihat CV Anda ketika melontarkan beberapa banyak pertanyaan, gitu kan teman-teman. Jadi memang teman-teman harus bisa mendesain CV teman-teman lebih lebih menarik ya, agar bisa bisa diterima ya di perusahaan atau di satu posisi di mana teman-teman mengharapkan pekerjaan tersebut. Berikutnya, to assist you in completing your application, seperti melengkapi dokumen visa, itu juga perlu adanya CV teman-teman. Dan to assist your letter writer in preparing a letter of recommendations. Nah, untuk mempersiapkan surat rekomendasi juga dibutuhkan adanya CV. Ya, teman-teman. Seperti halnya kalau teman-teman mau mengikuti studi lanjut, ya, daftar di perguruan tinggi A, B, C, ya, untuk mengikuti studi lanjut, ya, postgraduate studies, ya, S2 atau S3. Nah, untuk mendapatkan pengantar surat rekomendasi itu dibutuhkan adanya CV teman-teman, agar yang memberikan rekomendasi ya, itu bisa menilai dari apa yang sudah kita lakukan, ya, apa yang sudah kita kerjakan ya, secara deskriptif ya, dalam kurikulum vitae. Nah, itu teman-teman ya, beberapa tujuan kenapa sih kita harus nulis CV atau kurikulum vitae. Tapi umumnya memang CV itu digunakan oleh banyak orang ketika mereka mau melamar pekerjaan ya, to apply the new job. Baik, tadi what sudah dan why sudah kita bahas. Why do we have to write CV? Now, how do we write CV? Sekarang kita poin yang ketiga, bagaimana kita menulis CV? Apa saja sih tahapan-tahapan atau hal-hal yang memang perlu kita masukkan dalam kurikulum vitae? Ya, apa saja informasi yang kita masukkan dalam kurikulum vitae, teman-teman? What to include in a curriculum vitae? Curriculum vitae, commonly referred to as CV, is a longer 2 or more pages. Biasanya sih nggak lebih dari 2 lembar ya, teman-teman. CV itu. Kalau berlembar-lembar, itu kebanyakan orang malah jadi malas nanti kita baca CV kita ya. Jadi dibuat, nah ini makanya dibuat clear, concise, complete, and up to date. Nah ini syaratnya nih. Clear, concise, complete, and up to date with the current employment and educational informations. Itu. Jadi syaratnya kita menulis CV. Harus jelas, padat, ya, lengkap, dan update. The following are examples of information that can be included in your curriculum vitae. Nah, ini ada beberapa informasi yang bisa kita masukkan dalam curriculum vitae, teman-teman. Nah, ada apa saja tahapannya? Yang pertama, yang perlu kita masukkan dalam curriculum vitae kita adalah tentang ya personal details. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, ya, dan lain sebagainya. Number 2, education and qualifications. Pendidikan atau kemampuan, keahlian kita. Ya, sudah menempuh studi berapa tahun? Ya,
Apa saja yang sudah kita tempuh studi program. Ya. S1 di bidang apa, S2 di bidang apa, S3 di bidang apa, gitu ya. The third one, work experiences. Pengalaman kerja. Yang ketiga adalah pengalaman kerja. Yang keempat, achievement and responsibilities. Pencapaian dan tanggung jawab. Dalam dunia pekerjaan atau dunia akademik, mungkin kita pernah mencapai sesuatu atau prestasi, ya. Dan dalam dunia pekerjaan mungkin kita diberikan satu tanggung jawab, apa saja tanggung jawabnya dan apa yang mesti kita lakukan, itu boleh dideskripsikan dalam CV, ya, atau dalam point achievement and responsibilities. And the last one, skills, kemampuan kita, apa yang kita miliki, ya. English, how many languages can you speak, berapa bahasa yang Anda bisa kuasai. English, ya. Arabic mungkin bisa, Indonesia, ya, Sundanis, Javanis, ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya, 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oke. Nah, kita akan coba deskripsikan apa yang mesti kita gambarkan dalam poin pertama tadi, ya, personal details and contact informations. Most CV start with contact information and personal data, but take care to avoid worthless details. Nah, maksudnya, jadi umumnya dalam CV itu poin yang pertama, ya, yang mesti kita deskripsikan atau kita jelaskan itu tentang personal details dan contact informations. Tapi di sini hati-hati teman-teman. Apa maksudnya? Avoid worthless details. Hindari informasi-informasi yang tidak diperlukan. Such as religious affiliations. Terkadang memang ada beberapa negara yang memang kita tidak mesti harus menjelaskan status, seperti contoh, ya. Kemudian religious, agama, gitu ya. Children's names, nama anak kita siapa, gitu. Nah, itu tidak perlu, ya. Wife's name, nama istri kita, ya, itu juga tidak perlu, ya. Ya, itu yang kita mesti jelaskan, ya, yang penting-pentingnya saja, seperti nama, alamat, ya, nomor kontak, email, kemudian apa lagi, tempat tanggal lahir yang jelas itu, ya, dan lain-lain. Education and qualification. Take care to include the names of institution and dates attended in reverse order. Ini maksudnya begini teman-teman. Ketika kita mau menjelaskan poin yang kedua tentang pendidikan atau background pendidikan kita, maka kita mesti harus awali dari udah mesti harus, ya. Kita mesti awali dari pendidikan terakhir. Ya, kalau kita sudah menempuh gelar S2, maka dahulukan S2-nya, baru S1. Dan kalau kita sudah S3, maka dahulukan S3-nya, ya. Yang pertama S3-nya, kemudian S2, dan selanjutnya S1-nya, gitu. Ya, teman-teman. Jadi, dahulukan pendidikan terakhir atau pendidikan yang baru saja kita tempuh. Ya. Seperti ini, ya. S3 terlebih dahulu kalau sudah S3, atau kalau sudah S2, ya, lalu kita tulis S1, ya. S2 dulu baru S1, gitu, ya. Baik. Berikutnya work experience or employment story. Pengalaman bekerja. The most widely accepted style of employment record is the chronological curriculum vitae. Your career history is presented in the first date order starting with most recent. Nah, ini juga sama seperti pendidikan, teman-teman. Cara menulisnya. Ya, kita terlebih dahulu tulis atau masukkan informasi tentang pengalaman kerja kita yang baru saja kita tempuh atau yang baru saja kita kerjakan. Ya. Atau kita awali dari
tahun yang lebih muda. Nah, bukan mamah muda ya. Tahun yang lebih muda, teman-teman. Ya, jadi tahun yang lebih muda. Kalau kita selesai bekerja di tahun 2019, nah, lalu ingin melamar lagi di perusahaan yang lebih baik atau yang ya katakan agar kita bisa mencapai level ekonomi yang lebih tinggi gitu ya. Ya, tentunya kita manusia ya tidak memungkiri ya akan adanya kebutuhan ya. Ya, life needs ya, kebutuhan hidup. Itu kita harus awali terlebih dahulu dari pekerjaan dari tahun yang lebih muda gitu ya. Kemudian diikuti dengan tahun yang tua gitu, tahun yang sudah lama, lebih lama gitu ya. Ini kalau kita sudah memulai di tahun 2014 misalkan kita bekerja ya sampai tahun 2019 itu kita mulai tulis dari tahun 2019 sampai tahun 2014 begitu ya teman-teman. Kemudian poin berikutnya adalah achievement and responsibilities are listed for each role. This part, the writer should be able to describe his or her achievement in their work period. Nah, di poin yang keempat ini, maksudnya adalah teman-teman harus bisa mendeskripsikan apa sih tanggung jawab kerjaan kita di satu perusahaan itu, di divisi apa gitu kan, di tahun berapa sampai tahun berapa, apa pekerjaannya, atau apa yang kita kerjakan di situ, dan apa saja pencapaian yang sudah kita dapatkan gitu, atau prestasi yang kita dapatkan. Skills. Input computer skills, foreign language skills, and any other recent training that is relevant to the role applied for. Nah, jadi skills, ya tadi saya sampaikan, ya, bisa computer skills. Ya, Anda boleh jelaskan teman-teman, kalau punya kemampuan computer skills, di program apa, computer skillsnya, ya, Microsoft Office, dari Microsoft Office, kemudian mungkin di Android, software, kemudian bisa jadi web design atau lainnya ya. Itu boleh silakan dijelaskan. Dan juga boleh juga dideskripsikan grade-nya ya. Berapa saja grade yang sudah kita dapatkan ya dari masing-masing bidang computer skills yang tadi kita sebutkan ya, seperti web design, ya, programmer, ya, software hardware dan lain-lain. Kemudian foreign language skills, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, Chinese, Japanese dan lain-lain. Itu juga boleh teman-teman deskripsikan grade yang teman-teman dapatkan dari hasil tes foreign language skills ya. Kalau bahasa Inggris kan ada TOEFL, TOEIC ya. Itu boleh silakan dilampirkan dan disampaikan berapa grade-nya di dalam kurikulum vitae, boleh. And any other recent training that is relevant, atau mungkin ada beberapa training lain ya, atau pelatihan-pelatihan yang memang teman-teman pernah ikuti ya, yang memang relevan dengan apa yang dibutuhkan dari perusahaan gitu ya, yang membuka lamaran pekerjaan. Nah, there are some additional information that you can take into account. Ya. Ada beberapa informasi tambahan jika memang penting, teman-teman, di antaranya ya, beasiswa ya. Jika memang pernah mendapatkan beasiswa, bentuk beasiswanya apa? Kemudian training, study abroad, research experience, graduate fieldwork, ya, teaching experience, publication, presentation and lectures, awards and honors, technical, computer and language skills, professional license, certifications, ya, sertifikasi ya, bagi teman-teman dosen mungkin yang sudah sertifikasi, memberships, ya, keanggotaan mungkin ikut organisasi sosial, apa saja mungkin boleh disampaikan dalam CV. Hobbies and interests, ya, ini optionals, ya, jika dibutuhkan ya boleh kita sebutkan hobbies and interest. What not to include, apa yang
tidak perlu kita masukkan, teman-teman. There is no need to include salary history. Ini tidak perlu kita masukkan atau kita deskripsikan berapa history gaji kita ya. Di perusahaan ini berapa, di perusahaan ini berapa, di perusahaan ini. Jadi tidak perlu ya. Okay. And the reason you left your previous position, dan alasan kenapa Anda meninggalkan posisi sebelumnya atau pekerjaan sebelumnya, ya, itu tidak perlu kita jelaskan dalam CV. Ya, yang jelas kita ingin mencari pekerjaan yang lebih baik lagi ya, dan yang bisa memberikan kehidupan yang lebih layak ya, manusiawi sekali ya. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan kita semua diberikan kehidupan yang lebih layak ya, pekerjaan yang lebih profesional ya. Insya Allah rezeki akan bertambah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan dari jalan manapun. Nah, itu yang disampaikan dalam Al-Quran. Oke. Ini ada satu contoh, teman-teman, dari kurikulum vitae sederhana. Nah, ini contohnya. Nah, ini lebih sederhana sekali ya. Di sini mendeskripsikan di personality hanya nama telepon dan email. Ya. Kalau di kita alamat lengkap, ya, dan lain-lain. Kemudian ini pendidikan, teman-teman. Ini pendidikan, dia telah mencapai S1, ya, Bachelor Degree dari Shanghai University tahun 20XX hingga sekarang. Oh, ini masih kandidat, belum selesai di teknik mekanik ya, S1. Nah, ini boleh teman-teman jelaskan apa saja sih yang teman-teman pelajari ya dalam studi program yang teman-teman ambil. Nah, itu boleh dijelaskan di sini. Ya, core kompetensinya saja ya, kompetensi intinya saja. Nah, ini dia juga pernah ikut Certified Public Accounting Training. Nah, ini employment history-nya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini awards penghargaannya seperti ini. Competencies, interest. Nah, ini kemampuannya atau skill-nya seperti English ability to band 6. German ability 600 hours of German lesson at Tongji University. Nah, ini computer skills-nya yang dia dapatkan seperti ini, dan personal interest. Nah, ini lebih sederhana ya, teman-teman. Okay, I think that's it for this video lessons. Untuk video lessons kali ini kita cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ingin melamar pekerjaan mungkin ya, baik di dalam negeri atau di luar negeri, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi dalam video lessons kali ini ya. Kita ketemu di video lessons yang berikutnya ya. Please don't forget like and subscribe. Jangan lupa untuk like and subscribe. Mudah-mudahan video materi yang kami upload bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.